Halo Libra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan yang akan kau alami dalam waktu dekat sampai ke bulan Juni nanti. Ini adalah general reading, jadi nggak semua resonate di diri kamu, ya. Perlu bijaksana dalam menyikapi dan menanggapi, ya. Ini tidak terpaku pada gender, bisa laki-laki, bisa perempuan. Sesuaikan dengan situasi dan kondisi kalian yang sudah lewat, yang sekarang maupun yang akan datang. Kalau ingin personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi saya di kontak yang sudah ada. Nomor WhatsApp itu ya, bagian atas layar atau bawah layar video ini. Tanya-tanya dulu harganya, price listnya. Kalau sudah siap budgetmu, baru kita lakukan personal reading atau ramalan pribadi. Mau tanya tentang karir, cinta maupun keuangan atau hal magic, silakan kita baca secara energi pribadi kalian, ya. Oke. Yang akan kau alami sebentar lagi sampai ke bulan Juni. Kamu akan menimbang-nimbang sesuatu untuk mengambil keputusan, dan akhirnya kamu memilih sesuatu yang akan menstabilkan hidupmu, keuanganmu, karir kamu. Akhirnya kamu masuk ke kestabilan hidup, kestabilan karir, dan kestabilan ekonomi. Ya, ini lebih ke karir dan finansial. Ada sesuatu yang harus kau timbang-timbang, ya. Dan kamu sudah mudeng, ya, sudah akrab dengan naik turunnya kehidupan, pasang surut kehidupan dalam finansial, karir kamu maupun kehidupan kamu. Jadi kamu ini semakin fleksibel, kamu udah mulai seimbang jiwa dan ragamu, perasaanmu, ya. Kamu akan masuk ke posisi stabil, perasaan yang stabil, gitu. Tapi kalau karir sih, saya rasa kamu sudah masuk ke posisi stabil, ya. Sudah masuk ke posisi aman lah, ya. Kamu itu akan lebih peka, ya, dan tidak lagi tergesa-gesa. Kamu yang kemarin suka teledor, suka gegabah karena terlalu tergesa-gesa, terlalu terburu-buru, tidak sabaran, ya, tidak memikirkan dahulu sebelum bertindak, ya. Kamu tidak, yaitu tidak mempertimbangkan sesuatu sebelum kamu mengambil keputusan. Akhirnya kamu melakukan hal-hal yang salah, yang membuat diri kamu sendiri yang menderita atau terjebak atau melakukan kesalahan yang merugikan, gitu. Kamu itu sudah tidak lagi mau tergesa-gesa. Kamu tuh segala sesuatu kamu pertimbangkan, kamu nilai, kamu cermati, kamu analisa dulu, baru kamu buat keputusan. Kamu tidak lagi tergesa-gesa. Kamu lebih sabar, kamu lebih teliti, kamu lebih cermati, kamu lebih analisis, lebih berhati-hati lah, gitu. Kamu akan seperti itu, dan kamu akan mengangkat segera apapun yang membelenggu kamu, apapun yang memandekan kamu, apapun yang membuat kamu stres. Hal-hal negatif itu akan kamu usir dari hidup kamu. Kamu akan buat boundaries, gitu ya. Terutama kamu membatasi diri dari hal-hal yang men-trigger kamu atau mempengaruhi kamu atau merayu kamu. Di sini, ya, mungkin kamu akan marah besar nih sama seseorang atau sesuatu hal yang bertentangan banget sama hidup kamu. Kayak selama ini tuh menggerogoti kamu, memanipulasi kamu, merugikan kamu. Itu semua tuh kamu kumpul jadi satu, membuat kamu sangat emosi, sangat marah, dan kamu ingin melawan, gitu. Dan kamu sudah siap melawan. Kamu sudah siap untuk berperang, gitu ya, dengan hal tersebut atau orang yang memanipulasi kamu, gitu. Tapi kamu mainnya secara halus. Kamu akan mengambil aksi ketika sudah waktu yang kamu rasa terbaik dan tepat. Itu kamu akan mengambil keputusan yang tepat. Kamu akan menjudge atau menghukum orang ini dengan cara yang tepat. Ya, kemarahan kamu ini akan kamu kumpul, kamu tata dengan rapi dulu. Kamu atur strateginya supaya ketika kamu mengambil tindakan, ya, di situ kamu sudah siap dengan segala konsekuensinya, dan kamu tahu orang ini bakal tepar dan tidak berani main-main lagi dengan kamu. Jadi orang yang akan kamu cut ini, ya, akan tobat 7 turunan.
akan segan sama kamu gitu ya. Dan akhirnya hidup kamu baru, kamu menjadi diri pribadi yang penuh semangat, penuh jiwa positif ya, jiwa ragamu bangkit kembali. Kamu akhirnya menjadi pribadi yang sangat kuat, tidak mudah dijatuhkan lagi, tidak mudah dipermainkan lagi, tidak mudah dimanipulasi lagi, tidak bisa lagi ya. Nah, kamu akan lebih fokus pada hal-hal yang membangun hidup karena energimu sini sudah seimbang. Jadi kamu sudah penuh dengan kehati-hatian, kamu sudah strategik ya, selalu strategi. Bagimu biasa saja, tapi yang terlihat luar biasa karena ya kamu yang mau merubah. Kamu mau merubah cara kerjamu, kamu mau merubah pengelolaan keuanganmu, kamu lebih cerdas lagi memanage keuangan kamu, menjaga keuangan kamu, melindungi keuangan kamu. Dan akhirnya kamu menuai hasil yang berdatangan itu membuat hidup kamu sejahtera, stabil, masuk ke kestabilan. Pelan-pelan tapi pasti. Gitu. Karena kamu sudah fokus sama hal-hal yang penting tentang perbaikan hidup, kemajuan hidup. Gitu. Hidup yaitu karir yang kamu fokuskan, keuangan kamu fokuskan. Ya, harga diri kamu, nilai kamu yang kamu fokuskan. Gitu. Nah, akhirnya kamu di mata orang menjadi luar biasa. Apapun yang kamu sudah capai nanti, orang-orang melihatnya, wow, amazing. Kamu menjadi luar biasa, pribadi yang jadi luar biasa sangat. Orang-orang gak menyangka, atau seseorang tersebut gak menyangka perubahan kamu drastis banget, totalitas dan luar biasa. Kamu akan disegani. Ya, orang-orang akan menimbang-nimbang dulu, mikir-mikir dulu kalau mau memanipulasi kamu lagi, menjudge kamu lagi, atau mempermainkan, atau menilai kamu secara sembarangan seperti kemarin tuh udah nggak bisa. Dari kesadaran kamu ini, akhirnya kamu bisa merubah semuanya menjadi bling-bling. Yang tadi kabur-kabur, mendung-mendung, abu-abu hidupmu, nggak seimbang, nggak stabil, kacau balau, penuh emosi, ya, menguras energi. Sekarang udah stabil, plong, udah segalanya udah dirubah oleh kesadaran jiwamu sendiri ya. Dan akhirnya kamu tinggal panen hasil. Ini ada kebun ya, jadi berarti kamu akan mendapatkan aset. Hasilnya akan hasil dari kerja kerasmu ini akan menghasilkan aset untuk masa tuamu yang lebih ya, menjaminlah masa tuamu. Dan ini ada ayah, mungkin kamu akan mendapatkan dukungan, mungkin itu support juga dari leluhur kamu ya, atau sosok pribadi seorang ayah, sosok kepemimpinannya, sosok kedewasaannya, kebijaksanaannya turun di kamu ya, sekarang sudah berpihak ke kamu. Akhirnya kamu menjadi pribadi yang bisa memimpin diri sendiri gitu. Luar biasa sangat ya. Ini kamu tinggal nunggu waktu ya. Tetaplah seperti itu, tetaplah berada di perubahan dan kesadaran dirimu. Pegang dan lindungi apa yang sudah kamu dapat, petunjuk ya, semangat, pola pikir baru itu dilindungi ya, dilindungi baik-baik supaya kamu tidak terpikat lagi dengan hal-hal yang bakal memprovokasi kamu untuk buyar dari apa yang sudah kamu cari selama ini gitu, apa yang sudah kamu fokuskan. Jangan sampai buyar lagi. Sudah saatnya kamu akan menemukan kemajuan. Ini sudah waktunya lah ya, sudah waktunya kamu menjadi luar biasa. Yang kedua, kejelasan, kebenaran, wahyu, solidaritas, pemaksaan, horor atau menakutkan, proteksi diri, dan power. Di sini ada sang pesulap. Jadi itu tuh kalau di kartu tarot itu adalah The Magician. Akhirnya kamu mendapatkan kekuasaan, kamu mendapatkan power, kamu akan mendapatkan intuisi yang tajam. Ya, kamu akan diberikan intuisi yang tajam sehingga kamu lebih peka terhadap sesuatu yang gak jelas di hadapan kamu, atau hal apapun tuh sudah bisa kamu deteksi, sudah bisa nampak jelas di mata kamu, atau hal-hal yang disembunyikan itu akan terungkap melalui intuisi kamu, melalui penglihatan secara naluri ya, secara batin ya, atau secara mata batin kamu, atau ya intuisi kamu lah, instingmu ya, percayalah itu. Kamu akan menemukan ketidakjelasan,
menjadi jelas, hal-hal yang tidak jelas akan menjadi jelas di mata kamu. Kamu akan tahu tujuan orang-orang, kenapa orang ini begini, kenapa orang begitu, kenapa dia bicara ini, bicara itu gitu. Kamu akan lebih analitik. Kamu akan menemukan kebenaran-kebenaran, kamu akan mendapatkan wahyu atau hidayah mungkin ya. Kamu mungkin mendapatkan hidayah dari Tuhan untuk kebaikan dirimu, untuk melindungi dirimu, untuk menguatkan dan memajukan pola pikirmu. Ya, kamu akan mendapatkan hubungan, ya, hubungan-hubungan yang kokoh, hubungan kerja dengan orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang konsisten, orang-orang yang berkontribusi. Gitu. Kamu akan melepaskan orang-orang yang atau dirimu dari hal-hal yang terpaksa gitu ya. Mungkin seseorang memaksa kamu untuk tetap stay, atau satu hal memaksa kamu untuk tetap tinggal, tetap berada di bawah, tapi kamu akan melepaskan itu. Beberapa dari kalian ini terkena magic ya. Mungkin kalian berdilin dengan orang-orang yang toksik atau hubungan toksik, sehingga mereka memagic kalian, menguasai kalian dengan magic gitu, menekan gitu ya kalian untuk tetap mandek, tetap melow, tetap bucin, tetap kayak orang bodoh gitu ya, supaya dikuasai gitu dengan magic, supaya kalian itu bisa dimanipulasi, bisa dimanfaatin, bisa dikerjain gitu ya oleh energi magic ini. Orang yang sirik, orang yang ingin memanfaatkan kamu, orang yang tidak suka dengan kemajuanmu. Nah, jadi hati-hati. Tetapi sekaligus dari situ kamu akan diberikan proteksi diri, power. Kamu diberikan kekuatan. Jadi ketika terjadi hal-hal magic itu sebenarnya dia sedang mengunduh kita untuk mendapatkan keajaiban di diri kita. Kenapa harus Allah izinkan hal-hal gaib atau hal-hal magic, ya, black magic itu bisa mengenai kita, supaya kita tuh sadar, supaya kita tuh lebih mendekatkan diri kepadanya, supaya kita mendapatkan keajaiban atau power, kekuatan darinya. Ini nih caranya nih. Kamu udah rasain kan, kalau tanpa perlindunganku, tanpa engkau dekatkan diri padaku, tanpa engkau meminta padaku, kamu akan seperti layang-layang kamu itu seperti layang-layang yang diputus talinya ya, benangnya. Kamu akan terombang-ambing dalam permainan orang lain hingga mereka putuskan, ya kamu melayang gitu. Ketika mereka mulai melepaskan dan mengabaikan, ya sudah kamu melayang-layang sana sampai tepar, sampai tertimpa tindih, terkapar-kapar. Jadi ini kamu tuh ya, kalau kita diserang oleh magic, kenapa kena? Karena kita tidak melindungi diri, karena kita tidak mendekatkan diri, karena kita tidak peduli dengan spiritualitas. Kalau kita lebih peduli, kita lebih peka dengan Tuhan kita, dan kita sering mendekatkan diri selalu, ya, selalu berzikir, selalu meditasi, selalu berdoa, selalu jaga ibadah, dan perbuatan-perbuatan amal selalu kita lakukan dengan rutin, konsisten, ya. Itulah bentuk-bentuk kita akan mendapatkan kekuatan, power dari semesta, dari Ilahi Rabbi gitu. Jadi bagi kalian yang selalu fokus ibadah, fokus berbuat baik, fokus sama Tuhan, semakin mencintai Tuhan, semakin mendekatkan diri kepada Ilahi Rabbi. Nah, disitulah kamu akan mendapatkan kekuatan untuk melawan. Ya, ini sudah siap berperang ya. Kamu akan melawan dengan keras ini, ya, terhadap orang-orang yang menguasai kamu dengan energi magic gitu. Mengikat dengan magic, obsesinya mengikat kamu sangat posesif. Nah itu. Jadi ini power juga kamu dapatin dari sosok seorang ayah. Mungkin adalah ayah, bisa jadi dari leluhur kamu, dari ayah, leluhurnya ayah kamu mungkin datang untuk melindungi kamu juga, menegur kamu, atau menarik kamu untuk lebih spiritual, supaya mereka tuh lebih bisa dekat sama kamu gitu, supaya mudah mereka tuh melindungi kamu, mendekati kamu dan melindungi gitu
Ya kalau kita kurang spiritual, kita kotor, diri kita masih nggak stabil, masih nggak seimbang, masih kacau, masih morat marit, ya pola pikiran kita masih uh, kebanyakan overthinking, nggak ada pendamaian diri, nggak ada meditasi diri, nggak ada apa ya, pembersihan ya, pembersihan diri kita masih negatif, otomatis keblok ya energi-energi baik, rezeki maupun para leluhur yang ingin melindungi kita pun mereka bukan enggan tapi segan untuk mendekati kita, takut gitu, karena nggak ada jalannya, nggak dikeblok gitu. Mereka mau maju juga nanti apa ya, terhempas oleh energi negatif yang menguasai kita tadi gitu, yang dari diri kita sendiri, karena kita tidak mau membersihkan diri, kita tidak mau mendalami spiritual, kita nggak mau mendekatkan diri kepada Ilahi, minta perlindungan, ya kita akan diblok oleh energi negatif, kita dilingkari oleh energi negatif, energi magic orang lain, energi kotor dari pikiran-pikiran kita, ya diri kita yang kotor ini tadi, dari diri fisik tubuh ya. Secara fisik kita kurang mandi wajib gitu ya, mungkin diri kita ya mungkin zina ya, kurang mandi wajib, kurang mandi junub atau apalah, itu diperhatikan ya, dari situ juga itu mempengaruhi ya kedekatan kita dengan para leluhur. Harus rajin ya. Ketika kita kotor segeralah mandi wajib, mandi bersih, membersihkan dirilah dari energi-energi kekotoran dari fisik, secara perbuatan kita, secara tingkah laku kita, baru ke pikiran kita. Kalau kita sering kotor secara fisik, yaitu perbuatan dosa-dosa, zina, dosa bohong, dosa menipu, dosa makan barang haram, mengonsumsi barang-barang haram atau makan uang haram, nah itu susah kita untuk mendapatkan kedekatan dengan para leluhur, dan hidup kita akan kacau, morat marit, pokoknya kacau balau, kita intuisi kita nggak akan tajam di situ. Karena kalaupun kalian merasa insting kalian tajam, bawaannya tuh ke yang negatif aja, enggak, kalian akan dikuasai oleh iblis karena diri kamu masih kotor. Tapi kalau kamu sering membersihkan diri, taat dalam ibadah, ya membersihkan diri itu kan bagian dari ibadah ya. Jadi kalau setelah kalian sudah menikah pun, setelah hubungan ya, itu harus segera mandi wajib, mandi junub, itu dalam Islam. Kalau dalam agama lain ikuti sesuai dengan keyakinan kalian dan ya aturan-aturan dalam agama kalian ya, saya tidak paham, kalian lebih paham ya. Jadi setelah mandi berhubungan intim itu harus segera membersihkan diri, karena kadang kita tidur, disitulah para leluhur kita atau Tuhan memberikan kita sebuah mukjizat. Tapi kalau kita dalam keadaan kotor, ya ditunda lagi, dipending lagi. Nah kita tanpa kita sadari, kenapa hidup kita kok lambat banget, kenapa kita udah kerja keras tapi kenapa belum ada hasilnya, kenapa perjalanan kita tuh lambat banget sampai ke tujuan. Nah itu mungkin perilaku kita yang detail tadi itu, dari diri, dari tubuh yang kita tidak jaga. Kita mengulur-ngulur waktu untuk membersihkan diri. Nah jadi selesai hubungan langsung segera membersihkan diri, mandi junub, selesai kamu haid ya, kamu langsung segera mandi wajib gitu. Karena kita tidak tahu waktu kapan kita diberikan mukjizat, waktu kapan kita diberikan hidayah, waktu kapan kita diberikan petunjuk, waktu kapan kita didekati oleh para leluhur, kapan dia mau masuk ke lingkup hidup kita gitu, untuk melindungi, untuk mengingatkan kita, menegur kita, menuntun kita. Itu ada waktu-waktunya ketika kita sedang bersih. Jangan sembarangan ya menilai, jangan asal-asal ngomong kalau iya saya punya leluhur, saya punya pegangan. Hati-hati, ada leluhur yang negatif, ada leluhur yang jahat yang masuk ya. Leluhur yang jahat itu masuk ketika kita kotor, kita masih zina, kita masih nggak membersihkan diri, kita masih pikirannya selalu negatif sama orang, suka menyalahkan orang, nggak introspeksi diri, nggak tahu diri, nggak sadar diri. Itu salah ya. Jangan anggap bahwa yang datang itu adalah leluhur baik. Leluhur baik itu datang di saat kita sedang suci, keadaan kita bersih secara fisik, pikiran, hati dan pikiran, jiwa kita, dan kita lebih fokus mengingat diri dengan spiritualitas. Itu baru kamu akui bahwa diri kamu itu memang ada leluhur kamu yang mengikuti kamu. Itu jangan sembarangan ya. Jadi kalau masih kotor, pikiran kamu masih menceng-menceng ya, diri kamu belum terlalu bersih, jangan anggap bahwa leluhur yang datang itu adalah leluhur baik. Justru yang datang itu adalah leluhur yang dulunya mereka mungkin pakai magic untuk kepentingan egonya, kebutuhan egonya, yaitu mungkin para dukun-dukun
dukun-dukun santet. Ya intinya untuk egonya lah, pemuasan ego gitu. Ya jatuhnya nanti kamu jadi sombong kalau kamu dekat sama leluhur yang jahat. Kamu jadi takabur, kamu jadi menganggap, kamu jadi nepuk dada nih, ini gue punya kekuatan ini. Itu nggak, bukan leluhur baik ya. Leluhur baik adalah leluhur yang membuat kita menjadi pribadi yang bijaksana, tunduk, patuh ya, menjadi pribadi yang semakin berisi semakin merunduk, semakin tahu banyak semakin bersikap seperti tidak tahu apa-apa gitu, dan merasa tidak tahu apa-apa, merasa nggak memiliki apa-apa. Itu baru leluhur baik ya. Jadi ini ada yang terobsesi ya untuk mengikat kamu dengan magicnya. Dia sangat posesif, sangat-sangat menggerogoti kamu, sangat-sangat ingin menguasai kamu dengan magicnya. Dan ini sudah lama sekali, dan sekarang tuh dia sangat mengencangkan energi magicnya kepada kamu. Tapi kamu sudah dilindungi oleh sosok leluhur kamu dari keturunan leluhur dari ayah kamu ya. Ini dari garis turun ayah kamu gitu. Jadi jangan salah kaprah ya kalau yang kamu belum bersih diri, belum rajin membersihkan diri, hati, pikiran kamu masih overthinking, masih negatif thinking, masih curigaan, masih suka menyalahkan orang lain, masih suka menyalahkan keadaan. Itu berarti bukan leluhur baik yang datang ke kamu, leluhur jahat ya. Nah, kalaupun ada leluhur baikmu, itu hanya datang sesekali aja, nggak total dia terus-terusan mendekati kamu, karena ada batasan blok-blok yang tidak mengizinkan dia untuk masuk ke hidup kamu atau masuk ke pikiran kamu atau mendampingi kamu. Yaitu tadi, kotoran di dalam diri, kotoran di perbuatan kita, kotoran di pikiran kita, kotoran di anggapan kita bahwa kita nggak salah, kita selalu benar, kita lah perfect, salah ya. Harus lebih membenahi diri lebih baik. Drama yang paling agung adalah proses berat, jatuh bangun hingga berhasil. Nah ini ya, kamu yang tadinya cuma fokus kepada percintaan, hal-hal yang tidak bermanfaat kamu buat. Ya kamu banyak dramatis ya, suka dramatis, labil kamu, kekanak-kanakan, bucinan, baperan, suka nanggapin hal-hal yang negatif dan terbawa di situ. Ya terombang ambing di situ. Waduh, sekarang sudah enggak lagi. Kamu akan lebih fokus kepada hal-hal yang ini bermanfaat, mengagungkan diri kamu, sehingga ketika kamu sudah mencapai, akhirnya ceritamu yang tadinya orang menganggap remeh, menceritakan keburukan kamu ya, tentang hal-hal yang dramatis tentang diri kamu ini, mereka bawa ke negatif yang menjadi ocehannya, menjadi gunjingannya. Sekarang tuh mereka akan salut sama kamu ya. Akhirnya kamu berhasil gitu, akhirnya mereka kayak bilang, wih salut banget nih sama dia. Ternyata dia udah sewah ini sekarang, sudah jadi pribadi yang kokoh, sudah jadi pribadi yang elegan. Sekarang dia sudah mencapai puncak dari hidupnya. Wih, memang berat hidup dia, memang ceritanya tuh dia tuh dulu begini begitu, rumah tangganya hancur pokoknya. Waduh, percintaannya tuh dia selalu dimanfaatin. Sekarang tuh nyesel tuh. Nanti orang-orang akan cerita seperti itu. Sekarang tuh itu yang mempermainkan dia tuh bakal nyesal tuh pastinya gitu ya, gitu. Orang-orang akan salut sama kamu dan mengagungkan cerita hidupmu dalam hal positif. Mereka mengagumi ya. Perluas zona nyamanmu, mengambil risiko yang terukur, teruslah belajar hal-hal baru. Kesuksesan adalah pilihan yang kau buat setiap hari. Nah ini, nantinya yang akan kau alami dan kau rasakan nanti adalah kamu akan lebih senang, lebih refresh, otak kamu lebih bahagia ya, lebih ngerasa senang aja, menikmati gitu, menikmati diri kamu yang sekarang tuh lebih enjoy dengan pelajaran-pelajaran baru, enjoy dengan menambah ilmu, enjoy dengan belajar hal-hal baru gitu. Dan kamu tuh ini yang dimaksud dengan strategis tadi ya, kamu lebih mengambil risiko yang terukur, tidak lagi mengambil risiko yang salah, tidak lagi mengambil risiko yang beresiko berat, beresiko mengorbankan diri, tidak lagi. Kamu lebih mengukur risiko yang kau ambil itu harusnya
jitu hasilnya, harusnya sangat menguntungkan gitu buat saya, bermanfaat buat saya gitu. Jadi kamu lebih mengambil risiko yang terukur. Kamu ukur dulu sebelum kamu mengambil tindakan, kamu belum mengambil risiko atau keputusan gitu. Jadi kamu sudah ukur semuanya. Jadi ketika kamu sudah melangkah ke situ, mengambil risiko itu, maka kamu tahu akibatnya pasti baik buat kamu. Teruslah belajar hal-hal baru. Kesuksesan adalah pilihan yang kau buat setiap hari. Jadi kamu akan sering membuat hal-hal baru, mencari informasi baru, melakukan hal-hal baru, ya. Dan juga setiap hari itu kamu selalu berpikir baru, ya, mengambil informasi yang baru, membaca, ya, mengeksplorasi hal-hal baru, dan membangun hidup kamu dengan cara-cara yang lebih baru, lebih simple, lebih praktis, lebih bernilai lah, ya. Jagalah adabmu pada diri sendiri, lalu pada orang tua, serta pada setiap usia dan semua kalangan, karena dari situlah derajatmu diangkat. Nah ini, itu berhubungan, ya. Jagalah adabmu pada diri sendiri, itu tadi. Adab kita terhadap diri kita itu membersihkan diri tadi, membersihkan hati tadi, ya, membersihkan jiwa, pikiran, membersihkan perasaan kita. Jangan overthinking, jangan suka lama membiarkan diri kita dalam keadaan kotor, dalam keadaan selalu berbuat dosa. Nah itu adalah bentuk-bentuk dari menjaga adab kita pada diri sendiri. Lalu pada orang tua, orang tua masih hidup atau orang tua sudah meninggal atau leluhur kita. Nah itu tadi, kalau kita jaga adab kepada mereka, maka mereka akan senantiasa mendoakan kita, melindungi kita dengan doanya, ya, orang tua, ya, yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, maupun leluhur kita, ya. Kita jaga adab-adab untuk, kalau kita mau leluhur kita tetap menjaga kita, ya kita jaga adab kita terhadap mereka. Itu kita, kenapa? Jaga kebersihan dalam diri kita, hati kita, pikiran kita, perilaku kita, itu pendekatan kita kepada ilahi, itu yang harus dijaga, adab kita dulu. Jangan ngaku-ngaku ada punya leluhur, kalau yang datangnya leluhur buruk, ya pasti karena diri kita yang kotor gitu, yang tidak memperhatikan detail adab-adab kita gitu, kurang adaptasi dengan adab, ya, ya, perilaku adab gitu, ya. Dan perilaku serta pada setiap usia dan semua kalangan. Nah, jadi perilaku kita kepada anak-anak kecil, adik-adik, ya, orang-orang di bawah usia kita atau orang-orang di atas kita, ya, lebih tua atau lebih muda, itu adabnya ada, masing-masing ada adabnya. Harus kita lebih menjaga, ya, adab kita terhadap anak kecil gimana, perilaku kita terhadap anak kecil harusnya gimana, lebih pedulikah atau mengabaikan, ataukah mungkin kita harus mendengarkan apa keluhan dia, lebih peka dengan apa kebutuhan dia. Itu harusnya kita yang mengayomi, ataukah dia mengemis-ngemis kita untuk diladeni, dipedulikan, diurus, dirawat. Itu harus kita lebih peka ke situ, ya, lebih sensitif, ya, dengan itu, lebih naluriah, ya, gitu. Begitu juga kepada orang yang lebih muda kepada kita, walaupun mereka lebih muda, belum tahu apa-apa, ya, bijaksananya kita bertingkah laku di hadapan mereka, bersikap, berkata-kata. Nah, itu karena Tuhan tuh memperhatikan perubahan kita, ya, perubahan tingkah laku positif kita dari detailnya perilaku kita juga gitu, terhadap apapun, terhadap siapapun, terhadap semua kalangan. Ngerti kan? Jadi untuk semua kalangan berarti berhubungan dengan kinerjamu, ya, kualitasmu, wibawamu terhadap orang-orang. Mungkin dalam pola kerjamu, supaya kamu itu melakukan benar-benar yang terbaik untuk atasanmu, untuk perusahaanmu, ya, untuk instansimu. Itu juga adab loh, ya, lebih jujur, lebih disiplin, lebih tepat waktu, lebih memuaskan hasilnya kerja kita. Itu juga adab. Kita menghargai pekerjaan, kita menghargai atasan, kita menghargai kesempatan kita diberikan kuasa untuk
duduk di posisi yang sedang kita dudukin. Kita masih diberikan pekerjaan yang alhamdulillah bisa menunjang hidup kita. Itu juga adab loh, ya. Itu detail. Itu semua kalangan, berarti juga dengan hubungan kerja, hubungan tim kerja, hubungan sesama, hubungan relasi kemitraan, hubungan dengan pelanggan, kemitraannya pelanggan, hubungan dengan tetangga, hubungan dengan pertemanan, hubungan dengan pasangan, itu semua ada adabnya. Nah, kalau sudah kita perhatikan detail itu dan kita lakukan sesuai dengan anjuran yang diberikan semesta, pesan semesta ini, ya dari situlah derajat kita akan diangkat pastinya. Itu harus mendetail seperti itu ya. Oke, yang akan kamu alami dalam perihal cinta. Beberapa dari kalian akan menemukan cinta baru, beberapa dari kalian akan rekonsiliasi kembali, ada perbaikan hubungan dengan orang lama. Beberapa dari kalian jika sudah muak dengan orang lama yang toksik, ya kamu akan menemukan cinta baru, ya kamu akan menemukan gairah hidup baru, gairah cinta yang baru dengan orang baru. Beberapa dari kalian akan rekonsiliasi, akan yang sudah rumah tangga, ya kalian akan menemukan perbaikan, ya pemulihan dalam hubungan ini akan terpulihkan kembali, tersambungkan kembali, saling memaafkan, saling jatuh cinta, saling romantis gitu. Di sini beberapa dari kalian juga akan terbebas dari tekanan, kekangan, ya kekuasaan orang lain terhadap dirimu. Kamu akan free yourself. Kamu akan bisa membebaskan diri kamu. Sudah waktunya kamu bebas berekspresi, bebas berkreasi, bebas percaya diri, melakukan segalanya dengan percaya diri. Tidak ada lagi tekanan atau keraguan atau ketakutan, kekhawatiran. Wah, nanti orang bilang begini, nanti mereka menganggapnya begini. Enggak, kamu akan berjalan dengan diri kamu sendiri, dengan pola pikir yang baru dan wawasan kamu, kecerdasan kamu yang menuntun kamu. Tidak lagi tertuntun oleh perkataan orang, anggapan orang, atau kekhawatiran kamu yang belum terjadi. Seperti itu. Ya, beberapa dari kalian ini ada yang bernostalgia, ya. Ada yang harus kau lepaskan dari pola pikir lama. Sesuatu yang masih kau bawa-bawa di pikiran kamu, pola lama itu dibuang, ya. Segera dibuang. Kamu sudah masuk fase baru, jadi lupakan hal-hal yang memendekkan, hal-hal yang negatif, hal-hal yang membuat kamu nanti terketarik lagi ke kehidupan lama kamu yang tidak membangun, gitu. Jangan ketergantungan, ya. Orang yang sudah salah, ya jangan diberikan kesempatan untuk melakukan kesalahan salah lagi kedua kali. Dan kamu juga jangan melakukan hal yang sama, karena kamu akan ketarik lagi ke sana. Kaset kalau satunya putus, ya dua-duanya nggak bisa jalan, ya. Kaset kalau talinya putus, ya dua-duanya nggak bisa muter, yang satu aja yang bisa muter. Jadi jangan ketergantungan juga, ya. Pola pikir lama dibuang, gitu, ya. Kondisikan dirimu dalam situasi yang sekarang, ya, gitu. Jangan melakukan dan memikirkan sesuatu yang terlalu over, terlalu keras. Jangan maksa diri untuk memikirkan hal-hal yang memberatkan diri kamu sendiri, ya. Jangan maksa. Lakukan yang kamu mampu, yang kamu bisa, yang ringan-ringan aja, gitu, supaya tidak ada beban. Buang pola pikir lama, ya. Ini ada pesan semesta untuk kamu, satu lagi. Jangan menggantung jika kamu masih tergantung, karena di setiap akibat pasti ada sebabnya. Nah, kalau kamu tidak ingin digantung, ya jangan menggantung orang lain, ya. Selesaikan hal-hal yang menggantung, supaya kamu tidak tergantung dan tidak terbawa-bawa dalam beban, ya. Karena akibatnya tetap menjadi tanggung jawab kamu untuk tetap harus menyelesaikan, gitu. Ada yang harus kau selesaikan sebelum kamu memulai hidup baru tuh. Selesaikan hal-hal yang belum selesai, mengenai tanggung jawab kerja, selesaikan, ya. Jangan menggantung, karena itu hanya membawa beban. Oke. Jangan menggantung kalau kamu masih tergantung. Kamu menggantung, tujuanmu menyiksa orang lain atau
ngerjain orang lain, tapi kamu yang tergantung ke situ. Kamu mikirin itu terus, gimana ya dia jadinya, gimana ya dia gini, kalau dia digantung atau dia ditinggalkan dengan diam saya, apakah reaksinya dia, apakah yang dia rasakan, ngapain mikirin dia. Mendingan kamu mikirin hidup kamu sendiri, kemajuan dirimu sendiri, ya gitu. Hanya kamu tergantung dengan pikiran-pikiran tentang dia gitu, dibuang aja ya. Hal-hal yang tidak selesai, belum selesai, diselesaikan, supaya kamu juga bebas, terlepas, plong, bersih, ringan, tidak terikat, tidak ada kemelekatan. Selesaikan apa yang sudah harus kamu selesaikan, jangan menggantung, jangan mengulur-ulur waktu. Oke, ini tanggal lahir atau usia yang untuk kalian yang termasuk dalam pembacaan saya di sini akan mengalami ini ya. Tanggal lahir dan usia juga itu. Tanggal lahir dan usia ya, 13.30 di screenshot ya, dan di zoom aja sendiri kalau kurang jelas. 13.30, 12, 11, tanggal lahir dan usia ya, 28, 27, 8, 65, 2, 60, 23, 70, 25, 19, 21, 22, 1, 14, 55, 6, 18, 16, 17, 20, 45, 39, 4, 49, 31, 9, dan 50. Oke, inisial nama atau huruf di antara nama kalian pasti ada di sini. Kalau ada ya sudah, berarti ini energi kamu yang saya bacakan. Kamu akan mengalami ini. Y, C, A, O, Z, G, D, R, F, U, X. Tuh mantan balik lagi ya, orang lama lagi nongol. B, M, Q, W, J, T, S, E, dan I. Kalian akan terkoneksi dengan zodiak 7 ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pisces atau sudah terkoneksi ya. Taurus, Libra, Cancer, Sagittarius, Virgo, dan Aquarius. Oke, demikian pembacaan saya. Jangan lupa dibagi-bagikan kepada sesama zodiak atau zodiak lain, sekali aja mereka terinspirasi juga dari sini ya, dan termotivasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.